Suara enggak masuk? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semua, ketemu lagi, masih ketemu terus. Alhamdulillah, masih dikasih umur sama Allah, masih sehat kabarnya, masih baik kabarnya, sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah sehat ekonomi, kayak silaturahim, kayak siapa mah? Mana? Oh, anu pun, dari pesantren. Ustadz, halo, anu aja, mau nanti ditelepon balik sama Abi, nggih? Ade mau ngapa megang ini? Ditunjukkan siapa, nak? Nggih, pun, sana, pun. Alhamdulillah, ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Baik, saudaraku, senantiasa selalu saling transfer energi positif, energi keberkahan. Kurang lebihnya begitu. Oke, hari ini kita akan bahas dua bupati yang sedang bertengkar. Dua bupati yang sedang berseteru. Dua bupati yang saling serang ya di media sosial. Nah, pendapatku bagaimana? Tapi sebelum itu saya ingin berbagi informasi. Terserah apa bahasamu. Mau dibilang iklan boleh, ya kan? Mau dibilang informasi yang baik boleh. Itu tergantung paradigmamu, tergantung sudut pandangmu. Ada dua informasi yang akan saya kupas tuntas. Pertama, berkenaan dengan infak beras, 25.000 per bulan. Jadi kemarin saya bikin infak beras 25.000 per bulan. Uangnya dibelikan beras, berasnya disalurkan ke seluruh Indonesia. Idenya muncul dari dua sumber. Pertama, sudah banyak orang yang melakukan hal itu. Gerakan infak protein, tiap bulan nyebarkan telur kepada fakir-fakir miskin. Gerakan infak beras, tiap bulan nyebarkan beras kepada yayasan-yayasan. Nah, saya terinspirasi. Saya itu kalau ada perbuatan baik, iri saya. Nah, cuma iriku itu langsung tak ambil, tak tiru. Gitu. Itu kalau iriku begitu. Terus akhirnya idenya yang pertama dari situ. Oh, ini bisa saya tiru ini. Dia bisa, masa saya nggak bisa. Kebetulan kan sudah punya power, kata orang begitu. Sudah punya jaringan, sudah punya jamaah. Yes, eman kalau nggak dimanfaatkan. Itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua, mataku melihat sendiri. Banyak orang kelaparan. Banyak orang merintih, menjerit kelaparan. Sementara menterinya, penguasanya sibuk silang sengkarut bertengkar sakar PDW. Nah, pencitraan sakar karpe. Nah, muncul dari situ idenya. Nah, tapi sebelum nadar itu aku sampaikan, ini catat ini ya. Jadi ini sekaligus untuk yang sudah bergabung ya. Sebelum nadar itu, konsep itu aku sampaikan ke jamaah, aku sudah punya konsep sendiri. Konsepku begini kurang lebihnya. Perhatikan, jadi ini bukan kaleng-kaleng. Aku akan sedekah beras sebulan 2 kali. Perhatikan, sebulan 2 kali, bukan sekali, 2 kali, setiap hari Jumat, minimal 150 kilo, maksimal 300 kilo tanpa batas. Apa, Dek? Terus mana lampu yang untuk wajah? Sambil dipasang, nah, ya kan? Takkan ngendi mau. Nah, pokoknya syukur-syukur kalau kemarin 300 kilo. Nah, masing-masing itu isinya 3 kilo. Masing-masing 3 kilo. Satu orang tuh dapat 3 kilo. Nah, dikalikan 100 orang atau 50 orang. Kalau bisa sebulan 2 kali. Itu konsepku, itu targetku. Ada orang, tidak ada orang, ada donasi, nggak ada donasi, itu aku lakukan. Pakai uangnya siapa? Uangku, aku bisnismen.
Ya pakai uangku, hasilnya usaha. Sekian persennya belikan beras, lempar ke orang. Bukan dilempar dari mobil maksudnya, dilempar disalurkan kepada fakir-fakir miskin. Nah, tapi namanya saya punya saya punya jaringan, punya jamaah, kan eman kalau dimanfaatkan. Ini kan program baik. Maka tak launching. Ayo, barang siapa, saya punya program ini. Aksi infak beras 25.000 per bulan. Siapa ikut? Enggak ikut enggak apa-apa, bantu doa saja. Bismillah. Launching. Brung. Tayang di YouTube. Alhamdulillah 20 orang. Terus saya ikut 20 orangan lah. Tetapi yang transfer cuman sekitar 5 orangan. 50.000, 25.000, 100.000 ya kan? Oke, setelah ditotal nggak sampai 300.000. Perhatikan ini, catat. Terutama yang nyinyir-nyinyir itu. Kan sudah sering saya ngomong, kalau nggak sedekah itu diem. Ya, bantu doa. Jangan nggak sedekah nyocot, cangkemnya nyocot. Itu nggak baik. Nggak baik jadi orang begitu itu. Ya, nggak bisa begitu itu. Nah, dan alhamdulillah intinya kemarin sukses. Ya, kita sebar ke ini, sudah tayangkan di YouTube kemarin itu 100 plastik itu, 100 bungkus. Nah, alhamdulillah begitu videonya tayang, semakin banyak yang ikut, dan sudah aku buatkan grup. Dek, coba dicek ada berapa anggota grup infak beras. iPhone-nya gimana? Coba saya cek. iPhone. Nah, sudah tak buatkan grup. Gitu kan? Grup infak beras GN13. Sekarang kalau nggak salah sudah 40-an lebih lah yang ikut, yang terdaftar di grup. Menarik saudaraku. Udah, handphonenya biar dicabut, nggak usah iPhone, yang Samsung aja. Nah, itu yang pertama ya saudaraku ya. Jadi ini infak beras ini, Anda nggak usah nyinyir, mau nyumbang aja, minta urunan, minta santunan, minta sumbangan. Ada yang nyumbang, ada yang nyumbang, ini programku, nggak masalah. Nah, sekarang yang sudah terdaftar 28 anggota. Jadi selalu terdata di sini semua 28. Nanti tak screenshot lah, tak tampilkan ya. Sudah ada 28. Alhamdulillah ada yang transfer 100.000, ikut 4 orang ya, transfer 50.000 lah sapi turute. Dan besok ini hari Jumat besok, sekarang hari apa ini? Dek, saya dino apa, Dek? Rebu ya. Sekarang hari Rabu tanggal 6 ya. Kamis, Jumat, besok lusa kita nyalurkan ke Medan. Jumatnya depan lagi ke Ujung Kulon di Banten. Jumatnya lagi di Solo. Jadi sudah tertata itu tiap Jumat itu. Ada uang, tidak ada uang. Ada dana, nggak ada dana. Gus Nur manajemen yang mengcover semua itu. Sombong ya, sombong, takabur, riak. Salam riak, salam takabur ya. Ini sombong kepada orang yang nyinyir ya. Enggak nyumbang, nyinyir. Nah, itu perlu disumpali dengan kesombongan seperti ini. Ah, itu ya. Jadi poin kedua, alhamdulillah, doakan saudaraku, mudah-mudahan sudah banyak rakyat yang kelaparan ya. Ingat, ini tugas presiden, ini tugas penguasa, bukan tugas saya. Ya, sudah sering saya katakan, saya berada di zona nyaman. Kalau mau sudah tinggal tidur, nggak usah mikir yang gini-gini. Tapi kan nggak enak, kasihan rakyat kelaparan. Oke, kita ikut andil seperti ini. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga sekarang. Wah, enak ini Gus Nur ini ya. Jualan beras, bisnis beras, terus buka infak beras. Muter itu bisnisnya, berarti laris berasnya. Nah, ini ya, perhatikan. Saya itu bisnis beras organik. Catat, bisnis beras organik. Nah, saya bekerja sama dengan petani yang ada di Solo. Di Malang juga, di Solo juga. Kan kemarin sudah kita liput itu. Beras organik. Nah, beras yang kita infakkan untuk program infak beras ini, tiap Jumat ini, itu bukan organik.
yaitu beras IR apa berapa kemarin, IR 64 atau apa, lupa aku. Itu beras biasa tapi yang bagus, kualitasnya yang paling mahal. Nah itu kita bekerja sama dengan petani di Malang sini, daerah Tumpang sana, Turen sana. Di Sawu Jajar ini tetangga namanya Bu Heru, silakan tuh agen beras terbesar se-Sawu Jajar. Nah, kita beli berasnya di situ. Beliau punya sawah di Tumpang. Nah, terjadi perputaran ekonomi. Ada petani beras di Tumpang apa Turen sih itu. Nah, itu yang ikut berputar ekonominya. Bukan beli berasku, aku organik. Infak beras ini adalah beras biasa. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, apa mana, Rek? Apa poin keempat ya? Sebentar, ada tadi di otakku ini. Apa di otakku tadi ya? Nah, poin keempat begini. Itu rekening yang dipakai adalah rekening pesantren. Bank Muamalat 831003876 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Nah, di dalam pesantren itu seandainya nggak ada wabah ini, kalau nggak ada wabah, itu 360-an santrinya, 360 santri. Ya, itu ada yang nginap, ada yang pulang. Perhatikan. Nah, terus selama ada wabah ini kan ditutup. Nah, itu masih ada yang bermukim sekitar 25 sampai 30 santri yang bermukim selama wabah ini. Sekolahnya, antar jemputnya, makan minumnya, konsumsinya, tidurnya, semua biaya hidupnya itu ditanggung pesantren. Saya tanggung. Ya, karena itu ada anak fakir, ada anak yatim, gratis di situ tuh mukim itu. Nah, jadi gini saudaraku, seandainya perhatikan, ada yang keselip sedikit misalkan ini ya, uangnya donatur untuk infak beras ini misalkan ada yang keselip tidak ikut untuk beli beras misalkan. Tenang ya, maju mundur tetap muter di situ. Ya paling untuk makan santri. Nggak sampai masuk ke perut sini tuh nggak sampai, udah ada batasnya itu. Ngawur ekoniku. Ya, paling yang muter di santri, tapi insya Allah enggak lah, sampai detik ini kita masih berdaulat. Oh, sampai detik ini pesantrenku juga belum ada donatur tetap. Sudah sering kita bahas, walaupun 15 juta tiap bulan, belum ada donatur tetap. Kan nggak mungkin saya bohong, masa saya bohong? Nggak ada donatur tetap lah, kalau sementara ada kan kasihan. Bisa tersinggung nanti donatur tetapnya itu, kalau nggak ada bilang ada. Oke saudaraku ya, itu yang bisa saya sampaikan bab infak beras. Jadi ya apa ya yang ngaraniku yo, betapa bahagianya gitu bisa nyalurkan beras. Lah Anda kalau punya makom silakan kalau bisa niru. Bayangkan hanya dengan 25.000 sebulan Anda bisa, apalagi tuh kalau random sistemnya, di random Jumat ini 100 bungkus di sana di Medan, Jumat depan 100 bungkus di Solo, Jumat depan 100 bungkus di Banten, Jumat depan 100 bungkus di mana? Di Aceh. Anda bisa nggak punya sistem seperti itu? Kalau bisa tiru. Ayo, ngandalno presiden, ngandalno menteri, nggak bisa sudah, tiru. Jangan nyinyir, tiru kalau bisa, ayo. Bersaing sama saya, ayo. Oke, barakallah ya, itu info yang pertama. Ayo kalau mau gabung, sudah ada berapa tadi? Ada 28 yang gabung. 25.000 per bulan. Ada yang gabung atau nggak ada yang gabung, Gus Nur Manajemen tetap akan infak beras. Kalau aku ngajak gabung ini justru ini kesempatan buat dirimu untuk berbagi. Nanti hitung-hitungannya di hadapan Allah. Nah, sekarang info yang kedua sebelum saya masuk materi itu, nanti biar dipotong lah ya. Materi Bupati Lumajangnya tadi itu loh. Nih baju yang saya pakai ini, sebentar lagi Lebaran. Belum tentu ada mall buka. Ya kan, ya memang beli baju baru nggak wajib ya. Tapi kalau Anda punya rezeki, Anda mungkin
aduh ya apa ya caranya ya, namanya baju baru, harapan baru ya, menang misalkan puasanya lancar mau ngasih ada, gimana caranya beli ya, mall nggak ada yang buka lah, kan informasi nih ya, boleh lah mau dagang mau iklan, bahasamu terserah nih. Ini kalau di mall, ini kalau di plaza, di mall ini 250 300 ini harganya, di sini cuma 75, tebel kainnya, obral. Wah, buahnya itu. Intinya kalau 70, kalau lengan pendek 75. Kalau lengan panjang 100. Boleh kodian, boleh losinan. Kalau mizan yang selalu saya pakai shooting itu 175. Lihat, bawa sini nak, sebentar nak, anu aja, sak ngambilnya saja, coba. Sak nyangkonya tanganmu. Wah, ini iklan, ya boleh, terserah. Oh, ini membantu, ini bagus, ini. Jangan 3, gini, bawanya, gini. Jangan 3, yang banyak, lengan panjang, lengan pendek. Loh, nih yang lengan pendek yang sering saya pakai syuting itu. Nih, yang sering saya pakai syuting, 75. Obral, 75. Hari ini ngirim berapa kodi? 2 kodi, kemana? Tangerang, mana? Bogor. Dicek, nanti dikira hari ini ngirim 2 kodi, mungkin karena murah jadi orang nggak beli ngecer, langsung beli 2 kodi. 1 kodinya itu 20, berarti 40. Nggak tahu, mungkin mau disedekahkan itu. Mana Lia? Nah, lengan panjang Lia ya. Nah, ini yang sering saya pakai itu ini. Nah, kalau yang lengan pendek seperti ini 75. Oh, tak dodolan klambi sik aku. Oh. 75. Kalau yang lengan panjang 100. Mana, Dek? Lengan panjang, Dek. Nah, ini. Lengan panjang 100. Nah, ini tugasnya Mbak Lia nanti merapikan lagi, yo. Loh, lengan panjang 100. Mana ada baju 100 di mall? Ini yang merek Inayah. Nah, yang paling mahal merek Mizan yang sering tak pakai syuting itu. Nah, ini 175, ini yang paling mahal. Loh, yang sering tak pakai itu loh. Pakai video klip. Ada ekonomi orang yang berputar. Ada konveksi orang yang berputar. Dan membantu Anda bingung cari baju buat lebaran nggak punya, ya sudah, ini obral nih, obral. Lengan pendek 75, lengan panjang 100, kalau merek Mizan 175, no obral. Nah, Gus, aku nggak ada duit, Gus, utang nggak apa-apa, bungkus. Barakallah. Wes ya, itu informasinya. Jadi selama ada wabah ini kan bedah rumahnya istirahat, bedah masjidnya istirahat, safar dakwahnya istirahat. Nah, kita isi dengan infak beras setiap Jumat 300 kilo atau 150 kilo di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Wes yo, aku masuk materi yo. Jadi di sini tuh banyak usaha, teman. Kalau Anda mau madu GN13, ya Allah. Oh, itu ada yang baru. Sebentar, sebelum masuk materi, mumpung ingat. Coba deh, peci itu, mumpung kelihatan. Ini juga reseller, ayo. Kerja, teman. Ayo kita bekerja apa saja. Peci Pakistan, teman sekolah, ada kan kemarin di YouTube udah tak posting. Ayo po Mas Gus, cek koncone ku kerja. Bahasa Indonesianya itu ayolah Mas, biar temennya ini ada kerjaan. Oh ya oke. Bikin topi Pakistan, oke, merek GN. Oh. Nomor 7 aku, ini nomor berapa? Nah, nomor 7. Lumayan. Ini harganya 50.000. Sudah dapat songkok, bagus.
warna merah atau warna biru. Ini membuka lapangan pekerjaan aku. Ayo, kalau mau reseller, wis 30.000 dah reseller, 30.000. Antum bisa jual 50. Kalau di toko-toko muslim kan seperti ini kan 60.000 harganya. 60, 65 kan. Udah di sini 30 reseller. Kalau ngambil banyak 25 sudah nggak apa-apa. Oh, enggak boleh. Enggak boleh 25. 30. Udah 30. Keren ini, subhanallah, lapangan pekerjaan. Udah, Rek, aku tak materi sekarang. Bismillah, yuk sekarang kita saksikan perseteruan antara Bupati Lumajang dengan Bupati Boltim. Sebentar, sebelum saya putar video ini ada meme nih. Apa ini? Silaturahim daring dan pembagian paket sembako pengurus besar Nahdlatul Ulama bersama Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok. Nggak usah dibahas, gak kaget lah. Islam Nusantara, kalau dibahas ngamuk nih. Banseri ngamuk. Kan kita ini masih bukan wali, kita ini masih kelas syariat. Nggak usah bahas orang-orang yang sudah tingkat marifat, begitulah ya. Tapi intinya Indonesia ini hancur carut-marut ya, penyebar virus corona juga dari sana. Ada sebagian negara yang sudah mulai antipati sama orang-orang itu, tapi Indonesia terutama ininya ormasnya tadi itu malah semakin mesra. Udah nggak apa-apa. Ini apa, Dek? Oh, Jokowi mau syuting, mau bikin film. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya ini? Jadi astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Gare loro nang moto. Udah langsung aja ya, fokus ya. Ini penista agama lagi lahir ini. Udah, saya langsung dulu. Kita saksikan Bupati Lumajang. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang. Saya tentu kecewa bila ada seorang bupati yang menyatakan menteri bodoh. Kalau tidak salah Bupati Bolaang Mongondo Timur, ya, Boltim. Jadi saya sampaikan, menteri semuanya bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan ini, termasuk kita semua, bupati, wali kota, di semua daerah, gubernur, juga di semua provinsi. Semua bekerja keras untuk menyelesaikan urusan yang bisa dituntaskan untuk menangani problem corona ini. Menteri di semua kementerian sudah melakukan hal yang terbaik, melakukan pendataan tambahan, melakukan alokasi anggaran tambahan, melakukan inovasi program yang bisa langsung turun ke bawah ke masyarakat. Termasuk hari ini saya di Desa Denok, di Lumajang. Hari ini kami semua menyerahkan bantuan langsung tunai dari dana desa yang semua transparan, terbuka. Ini ada datanya semua, saya minta ditempelkan di papan yang ada di desa dan tempat-tempat umum, termasuk di masjid. Semua orang tahu, biar transparan, terbuka, siapa yang dapat, siapa yang berhak. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, bisa dievaluasi, bisa dirubah melalui musyawarah desa. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan, kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia tidak bisa ngurus daerahnya, jangan-jangan dia nggak bisa ngurus wilayahnya. Saya berterima kasih kepada para menteri yang melakukan langkah-langkah terbaik untuk semua masyarakat yang ada di bawah di desa ini bisa diintervensi oleh program pemerintah pusat. Selebihnya ada yang kurang pasti. Siapa yang menyelesaikan? Ya bupati. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang. Saya tentu kecewa bila ada seorang bupati yang menyatakan menteri bodoh. Kalau tidak salah Bupati
Bolaan Mongondo Timur, ya, Boltim. Jadi, saya sampaikan, menteri semuanya bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan ini, termasuk kita semua, bupati, wali kota, di semua daerah, gubernur, juga di semua provinsi. Semua bekerja keras untuk menyelesaikan urusan yang bisa dituntaskan untuk menangani problem corona ini. Menteri di semua kementerian sudah melakukan hal yang terbaik. Oke, saya cut ya, terlalu panjang. Sekarang kita Boltim. Saya mencak-mencak itu ada dua hal. Pertama, kayaknya saya tidak boleh memberikan stimulan beras ke rakyat saya yang mendapat BLT, tapi BLT-nya belum datang. Perlu diingat, Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Saya beras premium, Bupati Lumajang. Saya tidak potong sama PNS. Karena PNS punya gaji itu milik keluarganya. Makanya saya tidak potong. Ya, kalau Anda cuman kasih aja 5 kilo udah rasa gede. Ya. Kalau ini saya tidak. Saya bahkan ibu-ibu yang dikasih beras 5 kilo sama Supermi, kalau saya itu 2 juta. JHT namanya. Perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas, yang lansia itu sudah, ini sudah tahun keempatnya, itu rata-rata dapat 2 juta JHT. Nah, saya stimulus lagi dengan beras lagi 10 kilo, begitu. Jadi, saya justru sebenarnya cuman rasa lucu aja sama Bupati. Urus aja tuh rakyatmu. Saya dengan Menteri, ya. Kalau salah nanti Menteri yang berdebat dengan saya. Saya hanya minta supaya kalau ada bantuan dari pusat, kalau namanya bantuan jangan rakyat dibantu rakyat miskin, masa keluar duit lebih dari separuh, kan tidak logis. Itu yang Anda tidak tahu. Anda yang berarti tidak tahu. Anda bilang sayang rakyat saya, rakyat Anda, tapi ternyata Anda tidak sayang. Anda tidak tahu bahwa konsekuensi yang akan dikeluarkan oleh rakyat Anda itu ratusan ribu untuk dapatkan 600.000. Saya mencak-mencak di situ, saudara. Gitu. Nah, di saya sekarang saya nggak pakai. Pokoknya aparat desa, orang yang katanya mau dapat BLT dari kementerian tuh dua-dua JHT semuanya saya kasih gitu. Jadi kalau Anda punya cuma sedikit 23 ton, saya 900 ton beras premium. Saya siapin gula pasir tuh 100 ton, minyak 100 ton, 209.000 kaleng ikan kaleng. Anda juga kasih sedikit. Udah dulu kerja apa saya saya sejak 4 April udah mulai, Anda baru mulai sekarang. Nah gitu. Saya mencak-mencak itu. Oke, saudaraku, itu sudah kita putar. Anda mungkin sudah lihat ya, kayaknya ini viral kok videonya. Oke, sebelum saya komentar, ayo Anda dulu yang komentar. Menurut Anda gimana? Komentar di sini ya, di kolom komentar. Masya Allah. Tadi waktu saya pertama muter videonya Bupati Lumajang tadi, saya langsung buka Google, tak cari biodatanya. Kan sempat kaget saya, kok bela-bela menteri. Begitu saya buka di Google, ternyata tim suksesnya Jokowi dan Ma'ruf Amin ternyata dari partai PKB. Oh ya sudah, ya berarti maklum lah kan begitu. Nah, itu komentarku yang pertama. Ya, jadi gini teman, oke aku serius ya. Kalau menurut saya, Bupati Lumajang ini, saya nggak sebut namanya, sebut anunya, jabatannya aja. Bupati Lumajang ini bahasanya ya, normatif, standar, linier, otak kiri, statistik, plus tanda petik menjilat. Menjilat ya, bahasa-bahasa penjilat lah ya, yang nggak jauh beda dengan ngabalin lah ya, dalam tanda petik ya, bahasa-bahasa penjilat, cari muka, apa lagi ya, kurang lebih begitu. Jadi standar ya sepurane ya Pak Bupati Lumajang, dan barangkali ada pendukungnya, enggak apa-apa, demokrasi ya, memang iya
dan tidak bisa buat kalau di apa istilahnya, kalau diukur secara data beneran ya 1001 masih banyak kasusnya daripada lancarnya. Betapa banyak RT RW dan lurah itu yang kasus itu gara-gara penanganan COVID yang lambat seperti ini, langsung karut begini. Nah, ini berarti intinya ini pendukung rezim. Wah, titik. Kan Anda tahu siapa saya, Anda tahu karakter saya, Anda tahu kedaulatan saya. Siapapun yang mendukung rezim, ya udah berarti begitu bahasanya. Ya silakan lah, nggak apa-apa ya. Kan cuma menganalisa. Nah, sementara kalau Bupati Boltim, itu kalau menurut analisa saya, bahasanya revolusioner, bahasanya bahasa otak kanan, bahasanya adalah orang yang berdaulat, bahasanya orang yang merdeka. Keren tuh kalau Anda nanya ke saya itu. Tak tahu kalau Anda nanya ke Abu Janda, nggak tahu. Kalau Anda nanya ke saya itu keren. Bupati Lumajang, kamu cuma ngasih beras 3 kilo, 5 kilo. Saya berapa kilo tadi? Berapa kilo tadi? Tak ulang lagi, lupa saya. Bentar. Saya, sorry, Bupati Lumajang. Bupati Lumajang, saya tidak boleh memberikan. Mengatakan, ya Bupati. Saya mencak-mencak itu ada 2 hal. Pertama, kayaknya saya tidak boleh memberikan stimulan beras. Dia mencak-mencak karena pertama dia nggak boleh ngasih makan, nggak boleh ngasih bantuan ke rakyatnya. 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Saya beras premium, Bupati Lumajang. Saya tidak potong sama PNS. Karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, makanya saya tidak potong. Ya, kalau Anda Bupati Lumajang, Anda cuma 5 kilo ngasih rakyat, saya 15 kilo dan beras premium. Ini kan bahasa-bahasa yang merdeka, bahasa daulat, bahasa revolusioner, dan Indonesia butuh orang seperti ini. Nggak linear aja, pragmatis. 1 tambah 1 2. Jangan menebar kebencian, jangan menebar hoax. Linear, ini bahasa keren ini. Kangen saya bahasa-bahasa seperti ini tuh. Premium, Bupati Lumajang. Saya tidak potong sama PNS karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, makanya saya tidak potong. Kalau Anda cuma kasih aja 5 kilo udah rasa gede ya. Kalau ini saya tidak. Saya bahkan ibu-ibu yang dikasih beras 5 orang kilo yang dapat beras 5 kilo sama Supermi di Boltim itu dapat 2 juta. Keren. Perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas, yang lansia itu sudah tahun keempatnya itu rata-rata dapat 2 juta JHT. Nah, saya stimulus lagi dengan beras lagi 10 kilo begitu. Jadi saya justru sebenarnya cuman rasa lucu aja sama Bupati. Urus aja tuh rakyatmu. Tuh. Dan saya dengan menteri ya. Kalau salah nanti menteri yang berdebat dengan saya. Ya. Saya hanya minta supaya kalau ada bantuan dari pusat. Udah. Wes, tak bercepat teman. Jadi Gus, gimana pendapatmu perseteruan antara Bupati Lumajang dengan Bupati Boltim? Saya rindu orang-orang yang punya pikiran seperti Bupati Boltim. Bukan hanya ngomong, tapi berdaulat. 900 ton. Apa tadi itu? Bantuan rakyatnya itu baru. Gini teman, urusan makan, ini urusan primer. Jadi kalau ada orang lapar tuh eksekusinya makan, nggak usah tanya agamanya, nggak usah tanya partainya, nggak usah nunggu apa-apa. Kalau memang ada beras sekarang, di depanmu ada orang lapar, lupakan semua birokrasi, lupakan semua protokoler dunia. Ini orang kelaparan, ini beras numpuk di depanmu, lupakan protokoler, lupakan semua. Kan ini yang dialami Bupati Boltim ini, rakyatnya kelaparan, ada beras 900 ton. Tapi nggak boleh bantu aturan wini kebanyakan ngomel lah ya. Oke,
Jadi ini revolusioner, ini namanya berdaulat, namanya merdeka. Dan bukan hanya ngomong tapi dia bekerja, dia buktikan, dia sayangi rakyatnya. Dan ada satu kata yang masuk ke otak saya tadi itu, dari Bupati Boltim tadi itu. Sudahlah Bupati Lumajang, urus saja rakyatmu. Itu keren itu. Dan insya Allah saya cocok dengan orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan gak jadi cebong ya Pak Bupati Boltim ya, jangan nyebong ya, istiqomah. Dan saya, aku malah kepancing giraku rek, aku ya bupati bukan, nah, tapi bisa nyalurkan beras di seluruh Indonesia ini proyekku ini, coba. Masya Allah, aku seneng. Indonesia butuh orang-orang yang punya visi revolusioner seperti ini. Indonesia butuh orang seperti ini, ya. Nekat dalam kebenaran, jadi tidak ngantok, tidak jilat. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam semuanya, mudah-mudahan sukses. Indonesia jaya, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi akui saja bahwa Indonesia ini carut marut, kacau balau. Penguasanya, rezimnya banyak omong, silat yang karut, koruptor kemana-mana ya. Corona dibuat guyonan, corona dibuat badut. Sekarang menteri-menterinya itu kemakan omongannya sendiri. Seandainya video jejak digitalnya diputarkan sekarang, maka kelihatan seperti badut itu semua menteri-menteri itu, ya kan? Terutama masalah masker itu, menteri kesehatannya. Ngapain beli masker kalau mahal ya? Jangan dibeli. Astagfirullah. Dan lain-lainnya. Saya punya 15 tera jejak digitalnya. Udah, nggak usah panjang-panjang. Mudah-mudahan manfaat. Barakallah, barakallah, barakallah. Ayo sekarang kita sekarang ambil peranan masing-masing. Kalau ada rakyat lapar di depan matamu, kasih makan. Bila perlu kamu yang ngalah, nggak usah makan. Itu yang aku butuhkan sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.